Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Di video ini, admin akan memberikan spoiler manga Boruto Chapter 4. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan dalam bentuk cerita. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami dan menikmati video ini. Jadi kalau begitu, langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari pertikaian antara Sarada dan Kawaki sudah mencapai puncak. Saat itu Sarada berkata, "Dan seperti yang pernah kusinggung padamu, dialah yang membuat semua kerusuhan dan onar saat ini. Mau bagaimanapun, dia tidak lain adalah orang luar yang bermasalah dan tidak tahu malu." Mendengar kata tajam dari Sarada itu, Kawaki marah dan berkata, "Aku rasa ucapanmu semakin kasar ya Sarada, aku semakin bersemangat untuk membunuhmu saat ini juga." Setelah Kawaki mengucapkan itu, dia terbang menuju arah langit dan mengaktifkan tanda karmanya, dan juga mengaktifkan doujutsu milik Ishiki. Saat itu, Kawaki mengeluarkan sebuah shinjutsu yang berbahaya, yaitu ribuan batang besi tajam di atas kepalanya. Saat itu Kawaki berkata kepada mereka semua, "Aku rasa, ini adalah salam perpisahan buat kalian semua. Aku senang mengenal kalian, tapi secara nyata kalian juga adalah orang yang mengganggu rencanaku. Aku harap kalian bersenang-senanglah setelah terkena serangan ini." Setelah mengatakan itu, Kawaki menghujani mereka semua dengan ratusan tombak besi tajam dari atas langit, hingga membuat suara ledakan yang besar hingga terdengar di telinga Shikamaru yang sedang memimpin rapat darurat penting bersama petinggi desa. Saat itu Shikamaru bertanya pada tim sensor, "Apa yang terjadi sebenarnya dan dari mana sumber ledakan itu?" Saat itu, tim sensor mengatakan, "Kami masih mengidentifikasi sumber ledakan itu, tapi yang pasti, itu bukan ulah dari Sumeaka milik Code." Kembali ke pertempuran Kawaki dan yang lainnya. Saat itu Kawaki sudah merasa kalau mereka semua sudah terkena ribuan tombak tajam dari serangannya, tapi pada saat Kawaki melihat ke bawah yang penuh dengan abu akibat efek serangannya harus dibuat kaget. Kawaki tidak melihat apapun. Atau sederhananya Sarada dan yang lainnya tidak terkena efek serangan tersebut. Saat itu Kawaki berkata dalam hatinya, "Ada apa ini? Kemana mereka pergi? Aku rasa aku sudah menghancurkan beberapa area di sekeliling mereka agar Sarada dan yang lainnya tidak bisa kabur dari seranganku, tapi bagaimana bisa mereka menghilang?" Di sisi lain, Mitsuki dan Sumire beserta Sarada ternyata sudah berpindah tempat di area utara Konoha. Lebih tepatnya mereka semua sekarang ada di hutan yang ada di belakang desa. Saat itu Mitsuki berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kita sudah mati terkena serangan itu?" Mendengar itu Sumire menjawab, "Aku rasa bukan Mitsuki. Kita masih belum mati, dan berhasil menghindari serangan berbahaya milik Kawaki." Mendengar itu, Mitsuki membalas, "Aku tidak melakukan apapun, bagaimana kita bisa berpindah tempat?" Setelah Mitsuki berkata seperti itu, Sarada memalingkan wajahnya menuju Mitsuki. Melihat itu, Mitsuki kaget dan tidak bisa berkata apa-apa melihat wajah Sarada. Ternyata Sarada menggunakan Mangekyo Sharingan untuk menyelamatkan mereka semua dari serangan Kawaki. Saat itu, Sarada berkata kepada Mitsuki, "Apa kau baik-baik saja Mitsuki? Aku rasa kita semua tidak terkena serangan dari si bodoh itu." Mendengar itu Mitsuki menjawab, "Sarada, bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Apa itu Mangekyo Sharingan? Bagaimana bisa kau memilikinya?" Di sisi lain, Kawaki merasa kesal dan benci terhadap apa yang barusan saja terjadi. Saat itu Kawaki berkata, "Bagaimana mungkin mereka bisa menghindari seranganku itu? Sialan, kalau begini, aku rasa mereka masih hidup di suatu tempat. Tapi, teknik apa yang mereka lakukan barusan? Aku rasa, aku harus mencari mereka secepat mungkin, karena mereka tidak bisa dibiarkan." Di saat Kawaki hendak pergi, dia dijumpai oleh beberapa anbu. Salah satu anbu berkata, "Aku mendapatkan perintah dari Hokage, dan mendengarkan ledakan di sini. Apa yang sebenarnya terjadi Kawaki? Aku tidak melihat Sumeaka Code di dekatmu, jadi ledakan apa barusan tadi di sini?" Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Maaf, aku hanya meluapkan emosiku kepada satu Sumeaka Code, jadi aku menghancurkannya dengan serangan yang besar. Hanya itu, tidak lebih." Mendengar itu, salah satu anbu berkata,
Baiklah kalau begitu, aku akan menyampaikan hal ini kepada Hokage. Aku rasa kau harus sedikit lebih berhati-hati Kawaki, kami masih mengandalkanmu. Mendengar itu, Kawaki menjawab, baiklah, maaf membuat kalian terganggu. Setelah itu, para Anbu yang menanyai Kawaki pun pergi. Saat itu Kawaki berkata dalam hatinya, aku rasa, memang benar-benar berbahaya jika aku membunuh mereka selagi masih ada di dalam desa. Sebab tim sensor selalu mengamati gerak-gerikku, jadi aku harus lebih berhati-hati lagi untuk meladeni mereka semua. Kembali ke Sarada dan yang lainnya, saat itu Mitsuki berkata, apa barusan tadi, saat kita hendak terkena serangan Kawaki, kau membawa kami semua ke sini dengan mata itu? Mendengar itu, Sarada menjawab, Mitsuki, aku ingin satu permintaan darimu. Aku harap kau menyembunyikan tentang mataku ini pada siapapun, termasuk Hokage apalagi Kawaki. Mendengar itu, Mitsuki membalas, aku rasa, hanya aku saja yang kaget melihat perubahan matamu. Apakah kau sudah mengetahui ini sebelumnya Sumire? Mendengar itu, Sumire membalas, iya benar, tapi seperti apa yang diminta Sarada, aku menjaga tentang hal itu agar tidak diketahui oleh orang lain. Mendengar itu, Sarada berkata, saat aku melihat si bodoh itu mengerahkan kekuatannya untuk membunuh kita semua, aku mengaktifkan Mangekyo Sharingan milikku untuk berpindah tempat dari jangkauan serangan Kawaki. Atau bisa dibilang aku menggunakan mata ini untuk berteleportasi ke suatu tempat yang sudah aku tandai. Jika saja aku tidak melakukan itu, aku bisa pastikan kalau kita semua pasti akan terkena tombak besi tajam milik si bodoh itu. Mendengar itu, Mitsuki membalas, aku tidak percaya dia melakukan semua itu hanya karena kita ingin menemui Amado. Apa yang sebenarnya dia takutkan jika kita bertemu dengannya? Aku rasa, aku semakin yakin dan percaya, bahwa ada yang tidak beres selama ini dari Kawaki. Mendengar itu, Sarada menjawab, yang penting, kita selamat dari serangan brutalnya, tapi sepertinya aku berpikir, kalau saat ini dia pasti sedang mengincar dan mencari kita semua. Jadi mulai sekarang, aku harap kalian lebih berhati-hati dalam melangkah, karena si bodoh itu tidak peduli atas apa yang dia lakukan. Mendengar itu, Mitsuki menjawab, baiklah kalau begitu, aku juga akan lebih berhati-hati dengannya. Dan terus tetap mengamati pergerakan kalian, aku rasa, dia sudah menjadikanmu sebagai sasaran utama Sarada. Jadi aku harap kau baik-baik saja ke depannya. Mendengar itu, Sarada membalas, terima kasih Mitsuki atas perhatianmu. Kalau begitu, aku rasa untuk sekarang kita tidak bisa menemui Amado. Dan aku rasa tim sensor sudah mengetahui apa yang dilakukan Kawaki. Jadi mulai dari sekarang kita berpisah dulu, aku akan bersama Sumire, aku harap kau baik-baik juga Mitsuki. Di sisi lain, setelah Kawaki ditanyai oleh Anbu Konoha, dia kembali berniat untuk mencari Sarada dan yang lainnya. Kawaki hendak pergi menemui Eida kembali, dia ingin mengetahui keberadaan Sarada. Dengan bantuan Senrigan Eida, saat Kawaki hendak menuju ke sana, tiba-tiba tim sensor berkata, Kawaki, kami mendapatkan perintah dari Hachidaime Hokage dan Rokudaime Hokage. Mereka memintamu untuk segera datang ke kantor Hokage. Mereka ingin menanyaimu beberapa hal. Jadi segeralah pergi ke sana sekarang juga. Mendengar itu, Kawaki membalas, apakah mereka tidak bisa berbicara langsung di sini? Bukannya kita terhubung dengan jutsu klan Yamanaka? Mendengar itu, tim sensor membalas, saat ini, itu yang mereka perintahkan pada kami untukmu. Mendengar itu, Kawaki berkata dalam hatinya, sialan, lagi-lagi aku harus bertemu dengan Rokudaime Hokage. Aku rasa itu akibat efek dari seranganku tadi yang membuat suara ledakan besar di Konoha. Eida yang menyaksikan kegelisahan Kawaki dengan Senrigannya berkata, aku rasa posisi Kawaki semakin lama semakin tersudutkan. Aku jadi khawatir padanya tentang hal itu. Jika hal ini terus terjadi, pasti dia akan kerepotan untuk menanganinya. Dan bisa saja, walaupun semua orang di Konoha terkena Zeno, mereka masih punya peluang atau kesempatan untuk membenci Kawaki dan memusuhinya. Eida yang berbicara sendiri di ruang tamu, ternyata Himawari mendengarkan apa yang dia ucapkan sebelumnya.